Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrik Wahyudin dengan NIM D1B1200073 dari kelas A Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah analisis jaringan tanah, tanaman, dan pupuk. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Jawabannya pertama yaitu bentang lahan, di mana menentukan jumlah jenis dan kelimpahan biota tanah pada suatu bentang lahan pertanian sulit diterapkan sensus karena membutuhkan biaya, petugas, dan waktu dalam jumlah banyak sehingga tidak efisien. Selanjutnya, lokasi. Lokasi dibutuhkan data pendekatan penarikan sampel untuk mengurangi biaya, kecepatan lebih besar, dan tingkat ketelitian lebih besar. Selanjutnya yaitu titik sampel, di mana untuk memperoleh sampel representatif dalam mempelajari biota tanah dari suatu bentang lahan pertanian dibutuhkan pendekatan sampling tempat pada suatu titik lokasi dalam bentang lahan. Baik, pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Jawabannya yaitu jika tujuan studi adalah untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi, maka sampling acak sederhana tidak sesuai. Diperlukan pendekatan lain terkait bagaimana presisi dapat dikontrol oleh pemilihan ukuran sampel atau jumlah lokasi sampel, dan presisi ditingkatkan atau ukuran sampel ditetapkan dengan stratifikasi. Alternatif dari sampling acak sederhana adalah sampling sistematis pada grid, skema pengukuran titik atau point measurement untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsional yang sama, cocok untuk pendekatan berbasis grid, yaitu pertama, satu grid besar yang diletakkan sedemikian rupa untuk mencakup penggunaan lahan berbeda. Kedua, 3 jendela lebih kecil untuk mengambil sampel 3 petak penggunaan lahan yang berbeda. Gambar ketiga yaitu replikasi dapat lebih ditingkatkan dan lebih banyak area studi diamati menggunakan lebih banyak jendela lebih kecil. Dan keempat yaitu desain ketiga di atas, semua lokasi sampel di lahan pertanian berada dekat batas hutan dan mungkin tidak dianggap mewakili penggunaan lahan. Diperlukan kategori baru atau batas hutan dan memastikan bahwa jendela sampel ketiganya. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Jawabannya yaitu pertama, subsampel atau tanah oksikol, ultisol, grumosol, dan yang lain. Lapisan 1-20 dikumpulkan secara acak dari tanah, hutan, atau kebun atau pot percobaan dan dikumpulkan untuk membentuk sampel komposit dari setiap tanah. Selanjutnya, sampel-sampel ini dihomogenkan dan disebarkan dalam nampan untuk dibersihkan dari bahan asing atau potongan akar, daun, batang kecil, dan lain-lain. Diikuti dengan pengeringan dan penyimpanan dalam wadah plastik. Selanjutnya, ketika digunakan untuk menghitung mikroba, sampel diayak dengan seringan mesh 2 mm, dehidrasi hingga kapasitas lapang, dan diinkubasi selama 5 hari, yang dimana ini adalah proses standar. Pertanyaan keempat, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlase Tulgren dan bermain funnel. Jawabannya yaitu pertama, metode Bersel Tulgren. Pertama, prinsip dasar aparatus Berlase Tulgren, organisme tanah merespon pengurangan kelembapan yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Selanjutnya, untuk aktivitas terbesar, corong memiliki kemiringan yang curam dan permukaan halus sehingga hewan jatuh melalui kasa slip segera ke dalam botol penerima. Posisi lampu dapat disesuaikan yang menyediakan cara lain untuk memastikan suhu tanah dinaikkan secara bertahap, sehingga mencegah spesies yang bergerak lebih lambat terperangkap dalam kue tanah kering yang keras.
Kemudian, biasanya suhu sampel dinaikkan secara bertahap dari 27 derajat Celcius sampai sekitar 40-45 derajat Celcius. Sampel tetap berada dalam peralatan sampel benar-benar kering, yaitu berat kering konstan, yang biasanya dalam waktu 8 hari. Jika dibiarkan lebih lama, telur akan menetas dan bentuk yang belum matang akan menjadi dewasa, sehingga hasilnya akan kurang representatif. Kemudian pengawet biasanya formalin 4% atau etanol 96%. B, yaitu metode bermain funnel, di mana pertama, metode corong bermain pertama kali dijelaskan pada tahun 1917 oleh Dr. Belanda GKTF Berman yang menemukan alat tersebut di Jawa saat mempelajari nematoda yang ditinggal di tanah, termasuk cacing tambang parasit. Selanjutnya, corong Berman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter dan ditutup rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, merendam sampel sementara filter memisahkannya dari outlet tertutup. Nematoda aktif dalam sampel melepas diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengendap di dasar corong, saluran keluar corong dibuka, dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring penampung. Di sebelah kiri, satu set saringan logam, dan di sebelah kanan suspensi tanah desedimentasi. Pertanyaan kelima, jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Jawabannya yaitu, metode untuk mengukur kelimpahan protozoa telah diklasifikasikan sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung atau menggunakan kultur. Selanjutnya, pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulannya, langkah-langkah persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji, dan tidak memakan waktu. Namun, resolusi taksonomi yang rendah, dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.